Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pengetahuan manusia itu dibatasi oleh kapasitas manusia. Dan jikalau pengetahuan itu sesuatu yang melampaui kapasitas manusia, maka manusia harus menundukkan diri kepada wahyu Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apa yang tidak terjadi di dalam kehidupan manusia dan tidak pernah dialami oleh manusia dari sejak awalnya, memang sulit untuk dibayangkan. Yaitu sesuatu yang tidak pernah ada selama ini, memang tidak mudah untuk dipahami. Saudara, sebagaimana dengan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati dan dia naik ke surga dan hidup selama-lamanya, itu merupakan peristiwa sejarah yang satu kali saja untuk selamanya. Apakah mudah untuk dipahami? Firman menjadi manusia atau Allah menjadi manusia juga merupakan peristiwa satu kali dalam sejarah manusia. Atau bagaimana manusia memahami Allah Tritunggal, yaitu Allah yang esa dengan 3 pribadi di dalamnya. Saudara, manusia memahami hal-hal yang telah menjadi pengalamannya. Atau manusia itu percaya karena dia melihat. Namun ternyata memang ada realitas yang melampaui realitas yang kita alami hari ini. Dan itu yang Tuhan kerjakan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata yang berbahagia adalah mereka yang meskipun tidak melihat, namun percaya. Saudara, firman Tuhan kita baca hari ini adalah 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai dengan 49. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepada suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah juga halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang sulit dan mungkin tidak dapat dipahami itu adalah kebangkitan orang-orang mati. Maka tidak heran pertanyaannya adalah, dengan tubuh seperti apa? Sebab orang-orang yang mati itu banyak dan pada umumnya tubuhnya sudah rusak atau hancur. Dengan kenyataan seperti itu, maka manusia
mulai mengesampingkan kemungkinan adanya kebangkitan orang-orang mati. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kematian tidak dapat menghalangi kebangkitan karena Kristus telah mengalahkan kematian. Melainkan kematian itu merupakan titik balik dari meninggalkan tubuh alamiah untuk mengenakan tubuh rohania di dalam kebangkitan. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukan yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tubuh seperti apa manusia itu dibangkitkan dari antara orang mati? Saudara, bagian firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita mengenal adanya disebut dengan tubuh alamiah yang sifatnya jasmania, namun ada disebut dengan tubuh rohania. Ada tubuh jasmania, ada tubuh sorgawi. Saudara, tubuh jasmania itu, saudara, kita terima dari Adam. Dan Adam diciptakan Tuhan dari debu tanah. Kemudian diberikan nafas oleh Allah dan dia hidup. Maka dia menjadi makhluk hidup. Tetapi pada pokok dasarnya Adam itu dari debu tanah. Yang sifatnya jasmania. Dan saudara, Kristus, dia tidak berasal dari debu tanah. Dia berasal dari sorga. Dia disebut di Alkitab sebagai Adam yang kedua. Dia adalah manusia yang kedua, yaitu manusia yang rohani, yang bukan hanya bersifat jasmania karena diciptakan di debu tanah, tetapi dia berasal dari sorga. Saudara, di bawah Adam, maka jasmania ini harus menghadapi kenyataan yang tidak dapat dihindari, yaitu kematian. Bagaimana manusia bisa melepaskan kematian jikalau manusia masih terikat dengan Adam yang sifatnya debu tanah? Tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah yang maha hikmat, Allah yang punya rencana yang kekal sejak kekekalan. Dia mengutus Yesus Kristus yang dari sorga menjadi manusia, menanggung dosa di kayu salib. Namun dia tidak tetap mati dalam kubur, tetapi pada hari ketiga dia bangkit dan termati, mengalahkan kematian itu sendiri. Dan dia hidup selama-lamanya. Saudara, di dalam Kristus, saudara, maka kematian bukan akhir segala-galanya. Tetapi kematian itu, saudara, adalah titik balik dari kita meninggalkan tubuh alamiah kita yang sementara kepada mengenakan tubuh rohania atau tubuh sorgawi di dalam kebangkitan. Kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah pengharapan yang sejati, yang tidak pernah dapat diberikan oleh siapapun di dunia ini. Oleh pengetahuan, oleh kepercayaan, oleh ritual, oleh kebaikan, tidak ada. Hanya satu cara. Ketika Allah mengintervensi keterbatasan manusia, mengintervensi kebinasan manusia dengan sang hidup itu, yaitu Kristus yang dari sorga, yang bukan dari debu tanah, tetapi dia dikandung dari Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, mari kita membuka hati untuk menerima Kristus. Dan tidak main-main, saudara. Menerima Kristus artinya kita menerima hidup itu. Dan hidup yang kekal itu. Dan satu kali kita akan menerima tubuh yang rohani itu. Bukan tubuh yang binasa seperti hari ini. Yang kedua,
Saudara, tubuh alamiah itu berbeda dengan tubuh rohania. Saudara, firman Tuhan berkata begini, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan itu adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tubuh alamiah dan tubuh rohania berbeda. Maka tidak mengapa tubuh alamiah ini hancur dan lenyap. Karena memang dari debu dan tanah. Dan Alkitab berkata, darah dan daging tidak menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Karena yang menjadi bagian dalam kerajaan Allah adalah tubuh rohania. Bukan tubuh alamiah. Saudara, di mana perbedaannya? Perbedaannya Alkitab berkata, kita ini ditaburkan dalam kebinasaan dengan tubuh alamiah, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan dalam tubuh rohania. Saudara, tubuh jasmania, kita tahu saudara, bertumbuh. Lama-lama dia terus menyusut, lama-lama menuju kebinasaan. Dan itu yang terjadi di dalam sepanjang zaman dunia ini. Tidak makin lama makin segar, makin lama makin menyusut, makin lama makin lemah. Akhirnya binasa. Itulah tubuh jasmania, saudara. Tetapi saudara, beda yang tubuh rohania. Yaitu saudara tidak binasa. Tidak berubah. Kekal selama-lamanya. Itu perbedaannya. Tubuh jasmania itu ditaburkan dalam kehinaan. Tetapi tubuh rohania dibangkitkan dalam kemuliaan. Saudara, bagaimanapun gantengnya seseorang, cantiknya seseorang, saudara, ketika kebinasaan itu tiba, maka yang ada hanya kehinaan. Ketika dia sudah masuk dalam titik kebinasaan, maka ke dalam perjalanan kebinasaan, betapapun gantengnya dia, betapapun cantiknya dia, betapapun kerennya dia, satu kali dia akan mengalami kehinaan itu. Itu disebut dengan ditabur di dalam kehinaan itu. Dan Tuhan tidak pakai tubuh yang hina itu akan hancur. Tuhan mengganti dengan tubuh rohania, yaitu tubuh kemuliaan itu, saudara. Yang tidak berubah. Kemuliaan Tuhan nyata di dalam tubuh kemuliaan itu. Itulah tubuh rohani. Saudara, tubuh jasmani ditaburkan dalam kelemahan. Tetapi tubuh rohania itu dibangkitkan dalam kekuatan. Saudara, tubuh jasmania ini, saudara, lemah sekali. Kita bisa sakit, saudara. Betul? Kita bisa capek. Kita bisa tidak berdaya. Dan ada banyak hal, saudara-saudara. Tubuh jasmani ini perlu disupport oleh segala sesuatu yang disebut dengan makanan, vitamin, mineral. Betul, saudara? Kita perlu istirahat. Saudara, dikatakan ditabur dalam kelemahan. Oleh karena itu, saudara, kalau hari ini saudara mengalami kelemahan, tidak heran kita masih mengenakan tubuh alamiah ini. Kita berada di bawah Adam. Tetapi saudara, ketika Allah menggantikannya dengan tubuh rohani. Tubuh rohani itu dibangkitkan dalam kekuatan. Saudara, kata kekuatan ini luar biasa. Saudara, ada kuasa di dalam tubuh rohani itu, saudara. Sehingga saudara, tubuh yang rohani itu, saudara-saudara, berbeda dengan tubuh yang jasmani. Saudara, bagaimanakah itu mungkin terjadi? Tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Karena seluruh manusia tidak berdaya oleh kematian. Tidak mungkin dilakukan oleh perjuangan manusia di dunia ini. Saudara tahu, perjuangan itu dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dia yang sudah datang, bangkit dari orang mati, dialah yang melakukannya bagi kita. Saudara, oleh karena itu saudara, tidak heran
kita harus percaya dan bergantung kepada Kristus. Karena hanya Dia yang sanggup melakukan perkara-perkara yang melampaui keterbatasan manusia dan kegagalan manusia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biar Engkau menolong kami supaya kami memahami wahyu-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika kami memahami, mau tidak mau, kami harus berkata, kami harus percaya kepada Kristus dalam hidup kami. Bukan percaya kepada segala apa yang dapat kami lakukan. Karena semuanya hanya binasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.